Oke, kita tinggal dua pertemuan lagi, tuh, teologi timur dan barat. Nah, kita teologi timur dan barat ini kan kita pelajari doktrin-doktrin dasar tentang kekristenan, baik yang di timur maupun di barat. Ya. Nah, seperti yang saya kasih tahu, materi kita kan selalu berpatokan tiga hal, heart, head, dan hands. Heartnya kita udah belajar dari awal sebetulnya tentang John Chrysostom, priesthood. Ya, itu materi pra semester. Tidak Lisa, Clara, siapa lagi? Tirsa, Despita ya, Despika, Yusuf ya sempat ikut Zoom dan yang lain belum. Nah, itu sebenarnya pra semester kita sudah belajar tentang keimamatan, tentang pemimpin rohani. Nah, lalu kita lanjutkan minggu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kita bahas Saint Gregorius dari Nazianzus, ya kan? Orasi 2. Nah, ini yang 50% soal akan keluar dari situ. Karena bagi saya, mau pelajari teologi, baik itu barat dan timur, hatinya harus dipersiapkan dulu. Nah, di dalam orasi 2 itu, kita mau persiapkan hatinya dan juga teologinya. Ya, teologi yang diajarkan kepada para pemimpin rohani itu seperti apa? Bukan kepada jemaat loh, tapi kepada calon-calon pemimpin ini. Ya, ya kita belajar kemarin menggembalakan, yaitu pastoral, memberitakan firman, ya. Dan terakhir kemarin kita belajar teologi Tritunggal, orasi 2 kan? Nah, itu dipelajari lagi, semua ada videonya, sampai 41 ya. Ini kita mau masuk poin 42, kemarin 41, kita bahas tentang ajaran yang sehat itu seperti apa. Ya, kamu harus ajarin jemaat tentang Allah yang disembah itu, yang diimani itu seperti apa. Bukan hanya percaya pada Tuhan yang Maha Esa, tapi Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Esa dalam 3 pribadi. Jangan lupa. Ya. Bukan hanya Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa titik. Tapi dalam 3 pribadi. Nah, itu harus ingat. Ya. Nah, itu sudah dipelajari di poin-poin sebelumnya. Oke, orasi 2. Tapi kita juga udah pelajari masalah head-nya, teologinya. Nah, kita bahas tentang Saint Maximus. Ya, Saint Maximus itu materinya ini. Ini semua udah punya ya, berita teologinya. Nah, ini baru teologi timur dan baratnya. Karena Maximus itu mensintesis baik dari barat maupun dari timur. Apa saja yang kita udah pelajari tentang Allah, prinsip-prinsip metafisikanya itu mulai dari Allah, terus kosmologi, ya. Lalu ada kejatuhan, drama kosmik ya, kejatuhan, baru ada pedagogi, inilah hukum dan para nabi dalam perjanjian lama. Nah, terus baru bagian yang ketiga kita pelajari tentang Kristus, kristologi, ya, sebagai sang sintesisnya yang mengatasi 5 perpecahan kosmis. Baru nanti soteriologi, ya, ada inkarnasi, penebusan, kenaikan ke surga, dan kehidupan gereja bagian yang kelima, yaitu gereja sebagai mistagogi atau misteri, dan ruang pedagogi spiritual, dan terakhir eskatologi. Jadi ada 10 nih.
Nah, ini materi yang kedua. Yang saya sudah suruh kalian baca dari minggu lalu kan, cuma 29 halaman ini, nggak banyak. Ini yang poin-poin pentingnya. Ini yang harus jadi framework. Nanti semester depan kita akan dalami satu-satu. Misalnya semester depan belajar doktrin Allah, nih poin 1. Tapi garis besarnya kamu sudah dapat. Ya. Nanti semester 3 kamu akan belajar kosmologi, dosa, dan Kristus. Nah, ini. Semester 4-nya kamu akan belajar tentang soteriologi dan gereja. Jadi dogma 4, 5, kamu ada dogmatika itu. Ya. Nah, semester depan itu didalami satu-satu. Ya, mungkin kayak Ridwan udah ambil ya. Dogma apa? Ya, dogma 2 bahas tentang dogma 2 itu bahas tentang itu penciptaan, dosa, dan keselamatan, ya kan? Nah, itu. Yang ketiga tentang Kristus dan gereja. Yang keempat eh, tentang akhir zaman, ya kan? Yang kelima nanti dunia spiritual, misalnya malaikat, ya. Oke, nah ini tiap doktrin ini akan didalami lagi semester-semester berikutnya. Nah, ini masih ini seperti pengantarnya. Nah, ini materi yang kita udah pelajari di minggu-minggu ini. Cuma saya tambahkan tentang salib. Ini bacaannya, berarti materinya dari sini, ya, tentang salib. Nah, itu nanti ada satu soal, kamu catat kisi-kisinya, ya. Kemudian tentang Theotokos, ini khas timur, ya, tentang kelahiran Theotokos, pertemuan ke-6, itu satu soal. Nah, kemudian eh, tentang ini, praksis, teoria, teologia. Selain di diktat ini, praksis, teoria, teologia. Ini kalau tidak salah ada videonya, tapi eh, di WordPress-nya ada ya, saya udah bagi nggak WordPress-nya. Ini video soalnya. Oh nih, Logos, oh ini YouTube-nya ya. Oke, YouTube-nya sih udah nih. Eh, praksis, teoria, gnosis. Nah, ini saya taruh di pertemuan keberapa kita udah bahas tentang, oh ini ya, ke-9 ini pertemuan, oh ke-8 bahkan, praksis, teoria, teologi. Ini YouTube. Hmm? Oh, mati ya. Nah, udah. Udah. Nah, eh, udah, udah. Ya. Nih ya, logos dan tropos dan cara menyelesaikan tropos sesuai logos.
Ya, ini ya. Ini saya kasih linknya yang WordPress-nya. Nah, ini ya. Logos dan Propos dan Sarah. Ini YouTube-nya ini. Oke, saya kira itu ya bahan-bahannya. Eh, nah, pasti saya suruh tuliskan satu contohnya, ya. Pokoknya yang dibahas di sini semua. Bahannya itu semua di sini. Nggak lari dari situ. Oke. Jadi kalau di tugasnya ada PR tentang contoh praksisnya, berarti nanti ujiannya pasti keluar. Ya. Nah, di sini ada bahas tentang orasi dua kan? Nah, itu pasti keluar. Oh, di sini ada bahas tentang kemarin kita bahas tentang nih diktat teologinya. Berarti itu keluar. Nah, jadi bahannya ada PDF seperti ini, dua ya. Ini satu, satu lagi ini sama YouTube dan WordPress seperti ini. Nih. Nah, ya. Sama saya harap kalian eh, ikuti nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ini. Jika ada pertanyaan misalnya dari Pak Sani, saya jawab ya. Ini pelajaran teologi semua. Ini bukan grup ngobrol-ngobrol doang. Ini kayak ruang belajar, ruang diskusi. Oke? Nah, banyak topik yang kita udah bahas ya. Nah, saya udah merangkum semua ya. Saya udah merangkum semua. Nah, lagi dikerjain nanti ini. Nah, ini kan ada topik-topik yang tentang kejatuhan, seorang pemimpin, surga dan bumi saling menembus, already and not yet, tentang kenaikan Kristus, tentang kematian Kristus yang turun ke Hades, ya, tentang Maria, ini tentang kematian, ini tentang mandi dalam Yohanes 13, tentang bucin pun ada, sudah dibahas ya. Terus eh, tentang kasih ya, agape, tentang spiritual autopilot, tentang rasa takut dan cemas, tentang sumpah, apalagi nih, tentang struktur jiwa. Kalau nggak salah kita pernah bahas ya tentang struktur jiwa. Nah, tentang nus, hati, jiwa, atau roh, ya. Nah, itu pernah dibahas kan? Iya, itu di awal-awal pertemuan. Hah? Iya, tentang struktur jiwa ya. Eh, ada ininya enggak ya? Lima atau empat? Oh ya, ini. Nah, itu tentang jiwa, nus,
Ini kita pernah bahas juga. Nih, sintetis tubuh, jiwa, roh, nus, logos, tropos dengan 3 tahap spiritual ya. Nah, ini harus diulangi supaya kamu ingat apa artinya jiwa, prinsip kehidupan, ya. Apa itu roh dan nus? Roh atau nus ini, ya kan? Nah, terus prinsip kerja, logoi, tropos. Bagaimana disintesisnya? Lalu ada 3 tahap, praksis, teoria, teologia. Dengan yang namanya eh, ini asketis, liturgi, komunitas. Nah, itu di mana itu ya? Pertemuan berapa itu? Hah? 5. Oh, 5 atau 4? 4 ya. Ya udah. Kalau nggak salah di yang ini ya. Nih, yang ini psikoterapi ortodoks, ya kan? Ada jiwa, hubungan jiwa, nus, hati, pikiran, ya kan? Yang ada istilah logos, deanoia itu, ya kan? Deanoia, ya. Ini, nah saya kasih deh di itu keempat atau kelima? Lima. Lima ya. Oke. Soal catatan saya lebih percaya cewek lah. Oh, itu amburadul. Apalagi Ridwan yang nyatet. Oke, itu materinya. Jadi saya lagi bahwa timus dan tentang bahwa metropol praktis ya baik teologia konsideran kedua di kedua di tokoh kedua musuhnya. Nah, kan? Oke, terakhir kita bahas tentang apa ini? Kita udah sampai kejatuhan ya. Terus sintesis udah ya. Yesus menyatukan yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang ke-6 ya.
inkarnasi. Nah, kemarin Kristus sang sintesis agung, ini dia mengatasi 5 perpecahan, apa aja, laki-laki dan perempuan. Ini udah kan? Firdaus dan dunia yang dihuni, langit dan bumi, dunia spiritual dan dunia material, dan kodrat tak tercipta, tercipta. Oke, sekarang yang soteriologi udah? Ini yang belum ya? Oke. Ya, benar ya. Ini video terakhir ya. Orasi duanya yang 13. Berarti ini 14 ya. Oh, ini bagian 13 sudah ya. Tanggal 4 kemarin ya. Ini sampai mana? Halaman berapa? Oh ya, benar ya, tentang sintesis ya. Hah? Ya, sintesis selesai ya. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian soteriologinya. Coba baca Lisa. Setelah teologi yang kemudian bergerak untuk menguraikan bagaimana karya kenyamanan itu terjadi. Bagian ini akan mengalami jantung dari teologi Maximus, yaitu doktrin keselamatan. Berbeda dengan banyak model barat yang kemudian berfokus pada kerangka hukum, teologi Maximus bersifat fundamentali, terapeutik, dan ontologis. Ia melihat karya Kristus sebagai simbol intervensi laki yang menyembuhkan kodrat manusia yang sakit dari dalam dan melengkapnya ke dalam partisipasi kehidupan laki. Kita akan menjelajahi 3 pilar dan 2 mekanisme penyelamatan ini, karena sebagai fondasi, penebusan sebagai keterangan dan terapi, dan kenaikan sebagai kemuliaan dan penggenapan. Iya. Jadi, keselamatan itu apa? Kamu kalau baca ini, kalau saya tanya, apa artinya kamu diselamatkan? Nah, jawabannya di sini nih. Apa artinya kamu diselamatkan? Kamu jangan cuma jawab, oh ya saya diselamatkan, saya masuk surga gitu. Saya diselamatkan berarti saya disembuhkan dari kodrat saya yang sakit. Terus saya disembuhkan kodrat saya dari dalam. Kodrat itu ibarat kemarin apa? Kan kita udah bahas ya. Kita ada bahas tentang logos, ya. Nah, bedanya nanti dengan kodrat apa? Ide. Logos itu idenya, prinsipnya, blueprintnya. Yang ada nanti
bentuknya gambar Allah itu. Kalau kodrat atau naturnya itu kayak bangunannya ya. Ya, Ibu. Cetak biru logosnya, kan? Nah, kalau kamu diselamatkan, berarti kamu bangunannya, kodratnya disembuhkan oleh tukang. Tukangnya siapa? Kristus. Kayak kamu bayangkan ada sebuah gedung yang rusak, mungkin karena banjir dia bisa rusak atau gempa bumi, ya kan? Kalau manusia kan karena dosa. Nah, bangunannya rusak berat karena gempa bumi misalnya. Tapi bangunannya tetap ada, belum hilang. Nah, itu diperbaiki, di apa? Dibangun kembali, ya kan? Oleh tukang-tukang. Nah, keselamatan itu seperti itu. Nah, ini ya. Ini kan udah saya bagi. Oh, yang udah saya bagi di grup itu loh. Perhatikan. Ini logos dengan kodrat atau natur, fisis ya. Logos itu kayak ide, cetak biru, konsepnya. Natur atau kodrat itu seperti bangunannya, bangunan fisiknya. Nah, kita diselamatkan berarti kita disembuhkan kodrat manusia yang sakit dari dalam. Maksudnya tukangnya itu masuk ke dalam bangunan kita, dia perbaiki. Tapi nggak hanya itu. Satu lagi apa? Kita diangkat, iya, kita berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Nah, ini yang penting. Partisipasi dalam kehidupan ilahi itulah 3 tahap itu. Praksis, teoria, iya, terakhir teosis atau teologi ya. 3 tahap itu. Dengan cara apa? Asketism, praktis ya, praktik kebajikan, dan ya melawan dosa, lalu liturgi dan sakramen, dan komunitas. Tuh. Nah, itu artinya kita partisipasi dalam kehidupan ilahi, partisipasi dalam gereja. Jadi disembuhkan dan partisipasi, ini kata kuncinya. Nah, untuk menjalani itu, Kristus datang dulu, berinkarnasi. Ini sebagai fondasi. Baru dia melakukan karya penebusan, ini peperangan dan terapi, dan dia naik ke surga. Ini pemuliaan dan penggenapan. Ya. Jadi inkarnasi, penebusan itu berarti kematian dan kebangkitannya, dan kenaikannya. Ya. Oke, sekarang kita bahas inkarnasi. Inkarnasi artinya apa? Allah menjadi manusia. Coba baca nih. Inkarnasi. Nanti fondasi ontologi kita yang sungguh. Bagi yang timur, inkarnasi bukanlah sekedar rencana B Allah suatu bentuk. Ya. Kristen, Kalinium, Absolut, ya, secara radikal berpendapat bahwa nanti adalah tugas primordial dari penciptaan itu sendiri. Allah sendiri semula berkehendak untuk bersatu dengan ciptaannya dalam satu. Jatuhan manusia mengubah modus inkarnasi membuatnya menjadi sebuah misi penyelamatan dan Ya. Inkarnasi bukan sekedar plan B ya, rencana B setelah kejatuhan. Karena manusia jatuh, ya udah Allah datang gitu. Enggak. Sudah ada di dalam desain Allah sebelum penciptaan. Ya. Nah, kejatuhan manusia itu hanya mengubah modus inkarnasi. Akhirnya inkarnasi itu jadi sebuah misi penyelamatan dan kesembuhan.
Kalau misalnya manusia tidak jatuh dalam dosa, inkarnasi tetap ada nggak? Tetap. Ya, karena itu sudah dalam logosnya Allah. Kenapa? Kok tetap nggak bergantung pada Adam atau Hawa berdosa ini? Iya, karena memang inkarnasi itu sejak awal didesain untuk menyatukan nih. Iya, karena kebetulan manusia jatuh dalam dosa, ya akhirnya ada keselamatan dan kesembuhan. Seandainya enggak pun tetap ada inkarnasi. Sebab inkarnasi itu tujuannya memang menyatukan antara ciptaan dengan penciptanya. Itu. Oke, terus persatuan. Seperti cantik, jadi kamu anak manusia masih adalah peristiwa di mata dan lima antara pada Optimus sebagai pembela gigi memilih Chalcedon tanpa lelah menegaskan dalam Opuscula Theologica and Polemica bahwa persatuan ini terjadi tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, dan tanpa pembagian. Ini sangat krusial. Jika kedua kodrat itu tercampur monofisitisme, maka kemanusiaan kita akan lenyap di dalam keilahian. Jika keduanya terpisah, nestorianisme, maka tidak ada persatuan sejati dan Allah tidak benar-benar mengambil kodrat. Iya. Nah, maka supaya antara ada penyatuan tadi ya, antara Allah dan ciptaan, maka harus ada jembatannya. Ada titik temu antara Allah dan manusia. Nah, titik temu itulah inkarnasi, jembatannya. Ya, jadi supaya Allah dan manusia itu bisa bersatu, harus ada penengahnya, jembatannya. Nah, itulah inkarnasi. Oke. Nah, inkarnasi itu menyatukan ya, sintesis antara kodrat tak tercipta yaitu Allah dengan kodrat tercipta itu manusia. Nah, itu terjadi penyatuan. Jadi dalam satu pribadi, namanya pribadi Sang Logos, ya, Sang Logos yang berinkarnasi soalnya, atau Sang Anak, pribadi Sang Logos atau Sang Anak, dalam satu pribadi itu ada dua kodrat yang bersatu. Dua kodrat tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbagi. Nah, ini 4 rumus Chalcedon ini. Apa saja? Tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, tanpa terbagi. Nah, itu dua kodratnya itu. Bercampur? Enggak. Kodratnya berubah-berubah? Enggak. Terpisah? Enggak, dalam satu pribadi soalnya. Terbagi-bagi? Tercerai-berai? Enggak. Bersatu dalam satu pribadi. Nah, itulah keunikan yang kita sebut sebagai persatuan hipostatik. Nah, inilah inkarnasi. Inkarnasi itu adalah satu pribadi ya yang memiliki atau dua kodrat ilahi manusiawi dalam satu pribadi Sang Logos yang tidak bercampur, kodratnya tidak bercampur, tidak berubah satu dengan yang lain. Allah nggak jadi manusia, kodrat ilahinya jadi ditelan jadi manusia, enggak. Tidak terpisah, karena dalam satu pribadi, tidak terbagi-bagi. Ya. Nah, karena pada zaman itu, banyak muncul ajaran-ajaran bidat atau sesat, seperti monofisitisme. Nah, dia mengatakan, kodrat ilahi dan manusia itu bercampur jadi satu. Kemanusiaannya lenyap,
ditelan ilahinya. Yang ada Yesus itu cuma kodrat ilahi. Nah, ini kita nggak percaya. Monofisitisme namanya. Tapi yang ekstrim satu lagi mengatakan, enggak, benar-benar dua pribadi. Bukan satu pribadi. Karena ada dua kodrat. Jadi harusnya dua pribadi. Nah, itulah Nestorian. Apa? Ya, pahamnya namanya dicetuskan oleh seorang ini seorang pemimpin gereja sebetulnya, Nestorius namanya. Paham ajarannya jadi Nestorianisme. Nestorian ya. Dia mengatakan dalam Allah itu Kristus itu dua pribadi dengan dua kodrat. Tuh, Yusuf udah mimpi di surga. Oke. Cuci muka kalau ngantuk. Nah, yang kedua ini persatuan hipostatik ya. Oke, sekarang kita bahas lagi inkarnasi itu juga masalah komunikasio idiomatum atau pertukaran yang mengagumkan. Coba baca nih. Selvin. Apa yang bisa tadi bilang Sambodo mengatakan penderitaan dalam kota dalam syariat. Dari sekedar aturan di linguistik. Ini adalah dasar dari orang yang mengagumkan. Kalau gue mengambil apa yang menjadi kita atau pura-puran penderitaan kematian, agar kita dapat menerima apa yang menjadi miliknya atau kehidupan abadi kemuliaan teosis. Iya. Apa itu pertukaran atau communicatio idiomatum itu? Ambil apa yang sudah menjadi kita itu seperti keratuan penderitaan. Kita dapat menerima apa kita yaitu abadi kemuliaan teosis. Iya. Jadi ada pertukaran. Ya, Sang Logos mengambil apa yang menjadi milik kita, yang menjadi milik kodrat kita kan rapuh, menderita, mati, ya kan? Nah, dia ambil itu. Lalu dia tukarkan dengan apa? Kehidupan abadi, kemuliaan, teosis. Dia ambil, dia kasih yang bagus. Kayak kamu punya barang yang rusak, dia ambil tukar dengan barang yang bagus. Itu inkarnasi. Jadi Allah mendesain satu satu kodrat yang baru. Nah, nggak salah ini sudah dibahas ya. Nah, ini. Mengapa kemanusiaan Kristus tidak boleh kekal? Ya, ini bahas tentang inkarnasi. Kita juga kemarin bahas tentang ini, tujuan inkarnasi dan dunia tanpa dosa. Nah, nanti kamu bisa baca-baca. Oke. Yang ketiga, prinsip soteriologis. Coba Yusuf. Prinsip soteriologis
yang tidak diasumsikan tidak disebutkan. Iya. Bila tidak Maximus dengan kementerian seluruh kodrat manusiawi, tubuh, jiwa, akal budi dan kehendak dan logos menyembuhkan setiap aspek dari kodrat tersebut. Dari dalam Maximus menyoroti betapa sentralnya prinsip ini dalam perdebatan Maximus melawan monoteisme. Jika Kristus tidak memiliki kehendak manusiawi yang sejati, maka kehendak manusia yang merupakan fokus dari dosa tidak akan pernah disembuhkan dan diselaraskan kembali dengan alam. Inkarnasi oleh karena itu adalah tindakan terapi ilahi yang paling mendasar. Iya. Jadi inkarnasi itu berarti dia mengambil seluruh kodrat manusia kita, apa itu? Tubuh, jiwa, akal budi, kehendak, ya. Dia ambil berarti itulah yang dia bisa sembuhkan. Seandainya Kristus tidak mengambil tubuh kita, tubuh belum disembuhkan. Atau seandainya Kristus tidak mengambil kehendak kita, berarti kehendak kita belum disembuhkan. Ya. Nah, dia menyembuhkan setiap aspek dari kodrat. Jadi, kodratnya sembuh nih. Semuanya. Semua bangunannya udah disembuh. Ya. Kodratnya udah sembuh. Tubuh, jiwa, nus, roh, ya, dan kehendak. Itu sudah disembuhkan. Seandainya salah satu nggak diambil, ya nggak bisa disembuhkan. Nah, maka Kristus harus mengambil ini. Jadi manusia yang seutuhnya, yang sejati. Nah, ini sembuh. Ya. Tapi dalam kodrat ini kan termanifestasi dalam pribadi. Pribadi Kristus kan. Dan namanya pribadi Sang Logos tadi. Ya, pribadi Sang Logos mengambil kodrat manusia. Kodratnya dia sembuhkan. Pribadi Sang Logosnya dia melalui 3 tahap. Praksis, dia melatih kecakapan dia. Ya. Dia melatih mengikuti kehendak Allah sampai akhir. Konspiran sampai nanti di atas kayu salib. Ya kan? Praksis sampai teosis dia. Begitu juga kita. Kodrat kita udah sembuh. Kodrat manusia itu sembuh. Nah, pribadinya yang lagi proses. Kodrat udah beres. Tinggal masing-masing pribadi. Pribadi Sang Logos ini udah beres juga. Dia udah naik ke surga soalnya. Dia udah teosis. Kodratnya udah. Dia udah kasih ke manusia. Tinggal pribadinya KC, Yusuf, ya, Tuhan Hamid, Tuhan Saibu ya, Tuhan Stempel, ya, Over, apa lagi itu, Lawan, tadi saksi, sertifikat, lagi dongeng kita dan juga. Dan lain-lain. Nah, itu pribadi-pribadi yang sedang apa? Dia di proses mengikuti ini praksis sampai itulah namanya tadi
kodrat dan disembuhkan. Kita partisipasi. Namanya kodrat sembuh. Kodrat sembuh inilah kita partisipasi. Oke, ini prinsip soteriologisnya. Nah, bagaimana Kristus ini kan dia menyembuhkan kodrat. Nah, dia juga dia menyembuhkannya dengan selain inkarnasi, yang kedua dengan kematian dan kebangkitan dia atau penebusan. Tadi kan saya sudah kasih tahu. Dia inkarnasi menyembuhkan. Ya kan? Maka dia mengambil kodrat manusia supaya dia kasih kodrat manusia yang sembuh. Tukaran. Oke. Nah, pribadinya bagaimana? Pribadi Sang Logos terus diberi nama Yesus Kristus itu, ya dia melakukan ini sampai teosis, kenaikan ke surga. Nanti kita juga begitu, kita praksis sampai akhirnya mencapai teosis. Seperti pribadi Sang Logos, kita juga kan pribadi. Kita melakukan yang sama. Oke, paham? Jadi kalau Kristus menang atas dosa maut iblis, ya pribadi kita juga harus menang atas dosa, jangan kalah. Harus menang atas maut, menang atas iblis. Gitu. Ya, coba baca. Jadi 7 penebusan. Penebusan kemenangan konsumis dan terapi lanjut. Iya. Jika inkarnasi adalah aplikasi, maka seluruh kehidupan, penyediaan dan kematian Kristus adalah proses hati dan berawal kemudian. Iya. Simus menolak model penebusan yang bersifat judicial. Sebaliknya, ia melihat salib sebagai medan pertempuran kosmis dan klinik ilahi. Menang atas dosa, maut, dan Iya. Simus menggambarkan bagaimana Kristus melalui penderitaannya mengalahkan yang besar kemanusiaan. Ia mengalahkan dosa dengan menjalani kehidupan tanpa dosa. Ia mengalahkan iblis dengan menolak semua godaan. Lihat dong. Terpenting, ia mengalahkan maut dengan mempercayai kekuasaan. Karena pribadinya adalah kehidupan sendiri, kematian tidak dapat menahannya. Dengan mati, ia mematikan kematian, kebangkitan adalah proklamasi kemenangannya atas semua kekuatan. Oke. Jadi kalau saya tanya, kalau inkarnasi itu sebagai landasannya, maka seluruh kehidupan Kristus sebagai pribadi itu apa? Iya, proses seluruh hidupnya itulah proses menuju teosis tadi. Tapi yang penuh peperangan dan terapi. Mulai dari penderitaan dan kematian dan kebangkitannya. Ya. Oke. Nah, Kristus sebagai pribadi tadi, pribadi Sang Logos, ya, dia mengalahkan 3 musuh besar kemanusiaan. Apa itu 3 musuh besarnya? Iya. Bagaimana dia mengalahkan dosa? Iya. Dan ketaatan, ya kan? Bagaimana ia mengalahkan iblis? Godaan. Bagaimana dia mengalahkan maut? Iya. Jadi dengan dia mati, dia masuk ke dalam alam maut, tapi dia menghancurkan alam maut itu dengan dia bangkit. Oke, itu.
Karena pribadinya tadi apa namanya? Sang Logos itu adalah kehidupan itu sendiri, maka kematian nggak bisa menahannya. Dengan cara mati, dia mematikan kematian. Nah, kebangkitannya adalah satu proklamasi kemenangannya atas kematian. Maut nggak bisa menahan sang Logos itu, sang kehidupan itu. Oke. Nah, tapi dia waktu dia menjalani sebagai seorang pribadi di dunia ini, dia menjalaninya dengan penderitaan, dengan ketaatan, dengan peperangan ya, kemenangannya atas dosa, iblis dan maut. Nah, penderitaannya itu sebagai obat penyembuh. Coba baca Oktober. Kita sebagai obat itu sinus melihat penderitaan tersebut sebagai obat yang diberikan atau cinta diri yang berakhir pada pengejaran kenikmatan atau Hedon. Ya. dengan cara sukarela melalui penderitaan atau bodi karena kasih. Kristus membalikan logika kejatuhan. Iya. Yang menilai penderitaan dan melalui ketaatannya mengubahnya menjadi sarana kebencian dan persatuan dengan Allah. Iya, Kristus itu mengubah siklus kehidupan manusia. Apa yang dia diubah? Ayo, di sini jawabannya. Jadi kalau penyakit dosa itu siklusnya gimana? Cinta diri, habis itu Siklus dosa. yang dosanya gimana siklusnya? Akarnya cinta diri, Filotia. Habis itu pasti karena cinta diri mengejar apa? Nikmatan, hedon. Akibatnya atau ode. Nah, Kristus sekarang datang membalikkan itu semua. Dia tukar, makanya kan? Dia tukar dengan apa? Bukan cinta diri tapi kasih, agape. Ya. Nah, karena punya kasih, maka akan melakukan yang namanya apa? Hah? Penderitaan. Ya kan? Dia ubah. Manusia kalau mengejar hedon dulu, kesenangan dulu, jangan. Tapi penderitaan dulu. Kalau dunia kan dosa mengajarkan yang penting nikmat dulu. Masalah menderita, nah, dia datang terbalik nih. Kamu menderita dulu. Ya. Kamu di tempat ini ya saya siksa dulu. Nggak peduli kamu kabur. Kalau kamu kabur ya udah saya nyerah. Ya. Siksa tadi dengan lapar dan haus. Emang nggak dikasih minum di sini? Hah? Ya. Lebay nggak? Oh, air berlimpah kok. Masa haus? Lapar mungkin ya. Mungkin nasinya dikit. Ya. Oke. Tapi masih bersyukur bisa makan 3 kali. Kadang-kadang ada snack, tambahan, kopi. Nah, itu kalian nggak pernah ngomong. Ya. Susu. Yang kalian ngomonginnya lapar dan haus. Ya, itulah manusia. Manusia berdosa. Oke. Di sini ya menderita seperti ini. Karena penderitaan itu bukan mengejar karena akibat nafsu kan, bukan akibat hedon kan. Tapi kita menderita sebagai obat penyembuh melawan godaan dosa. Maka di sini, kenapa kalau kita diajarin makan yang secukupnya?
Walaupun misalnya kalian di kampung bisa 3 porsi dari sini ya. Nah gitu kalau orang Mentawai itu makannya banyak-banyak karena di sana kerjanya berat. Di sini dingin ya kan. Di sini banyak kerja otak. Iya, kalau di NTT di Alor mah naik turun gunung ya. Jadi wajar nasinya banyak. Tapi itu di kampung tuh. Itu masih siklus orang berdosa. Karena yang dikejar adalah penikmatan dulu nih, hedon, ya. Nah di sini kita ya bukan buat kalian kelaparan juga, ya maunya sih begitu. Jadi takutnya pada sakit. Ya kita sewajarnya, tapi kita berpikir bahwa kita menderita melawan dosanya itu dulu. Bukan kita cari-cari penderitaan, cuma bukan mengumbar nafsu. Memang kalau mengumbar nafsu, ya pasti enak. Ya kan? Tanya Selvin. Kalau dia disuruh mabuk, wah dia enak banget. Ya? Atau enggak ya? Masa. Ya. Atau kalau kita disuruh mengumbar nafsu itu kan kitanya maunya begitu ya. Malas-malasan. Atau ya pokoknya melakukan satu perbuatan nikmat berdasarkan nafsu. Nah, di sini harus dilawan. Ya, kalau kita lawan pasti menderita. Nah, itu maksudnya. Jadi jalan penderitaan ini sebagai obat penyembuh. Penyembuh dari apa? Kodrat kita. Ya kan? Nah, pribadi kita ini kan sedang berpartisipasi. Nah, partisipasinya seperti Kristus. Melihat penderitaan Kristus sebagai obat yang menyembuhkan penyakit cinta diri. Jadi kalau kita melawan cinta diri, hawa nafsu itu pasti menderita. Tapi kalau kita mengumbarkannya ya memang nikmat sih. Kayak orang mabuk tuh kalau minum terus ya makin nikmat. Tapi ujung-ujungnya dia menderita. Nah, itu dia. Sedangkan kita menderita, tapi ujungnya adalah teosis, kehidupan. Kalau dosa, ujungnya kematian. Nah, kita tinggal pilih aja nih. Mau hedon baru Odin, atau Odin baru menikmati kesenangan dengan Allah. Nah, itu beda. Ya. Nah, bagi seperti Paul Ambrose jelasin, salib adalah momen di mana Kristus secara definitif, dia kasih contoh ya, salib itu menolak prinsip kenikmatan diri. Jadi kok Yesus disalib? Nah, dia sedang memberi kita contoh nih. Memberikan kita satu model, satu contoh, ya, satu teladan untuk menolak prinsip hedon tadi. Tapi justru menjalankan Odin, prinsip penderitaan. Ya, menderitanya maksudnya apa? Kamu bisa mengendalikan diri melawan cinta di taupate, hawa nafsu itu. Oke. Nah, makanya dia menolak prinsip kenikmatan diri, yaitu hedon, dan sepenuhnya merangkup prinsip kasih pengorbanan. Nah, itu dia, kasih penderitaan. Sehingga menulis ulang program eksistensial kemanusiaan kita. Yang ketiga, dalam dia menjalani penderitaan itu, ada satu drama kehendak yang penting nih di Taman Getsemani dan di Kalvari. Ya, coba baca nih, Despita.
dispupatio cum pirho. Menemani kehendak manusia jalan secara wajar menolak penderitaan dan Iya. mungkin dalam Jawa ini lalu dari mendapat itu, namun dia secara bebas menyerahkan kehendak manusianya pada kehendak Tuhan. Tetapi janganlah seperti yang kita melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam tindakan penyerahan diri yang Tuhan kasih jelas tidak manusiawi disebutkan dari kerontakannya dan dikenalkan kembali secara sama dengan kehendak Allah. Oke. Maksudnya apa di situ? Dalam kita menjalani penderitaan itu ada peperangan kehendak. Nah, misalnya contoh nih, apa yang terjadi pada Kristus di Taman Getsemani itu? Kehendak manusiawinya menuruti atau tidak menuruti kehendak ilahinya. Kristus kan manusia kan? Ya. Punya kehendak manusianya nggak dia? Ya. Nah, dia punya namanya kehendak manusiawi alamiahnya atau kehendak alamiahnya. Nah, kehendak alamiah itu nggak pernah bertentangan dengan kehendak ilahiyahnya. Kehendak alamiahnya kan maunya ya pasti wajar lah ya menolak penderitaan, menolak kematian ya kan. Kayak kita kan di sini siapa yang mau mati? Kita pasti tolak gitu. Wajar. Tapi waktu dia di Taman Getsemani, dia nggak menghindar tuh kematian. Ya walaupun secara manusiawi, jika mungkin biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Nah, itu kehendak manusiawinya. Tapi kehendak manusiawinya nggak nggak dia turuti gitu. Dalam arti kehendak manusiawinya itu diselaraskan dengan kehendak ilahinya. Kan dia katakan, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, di sini adalah penyelarasan. Maka keselamatan itu ya menyelaraskan propos cara hidup kita, kehendak kita dengan kehendak Allah. Walaupun memang manusia ada kehendak genomik ya, kehendak yang memilih-milih, menilai benar salah, dan yang memang cenderung akhirnya kita menuruti hawa nafsu. Tapi kita punya kehendak asali, kehendak manusiawi alamiah kita. Nah, itulah yang harus diarahkan sesuai dengan kehendak ilahi. Ya. Nah, ini yang kita lihat tentang pergumulan kehendak. Dalam diri kita juga begitu. Kita mau mengikuti kehendak genomi kita atau kehendak Allah. Nah, kehendak kita tuh cuma kehendakmu apa ini? Selaras nggak dengan kehendak Allah? Kalau selaras kamu jalani. Tapi kalau bertentangan, jangan kamu jalani. Nah, bagaimana kita tahu selaras atau enggak ya dengan kehendak Allah itu? Ya, kita punya yang namanya latihan-latihan rohani itu atau praksis itu. Misalnya nepsis, waspadaan, kamu baca kitab suci, doa. Nah, itu untuk bukan tujuan ya, itu sebagai cara, alat supaya kita bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Nah, makanya di sekolah ini kan, ya dosen-dosen lain yang juga mengajarkan mengajarkan tentang formasi dan latihan rohani, ya spiritual formation. Nah, itu tujuannya supaya kamu ini bisa, iya, bisa selaras nih, bisa praksis, partisipasi, bisa selaras dengan tadi
di kelas ini kan diajarin Jesus Trial, dan makanya belum kita doa Yesus. Apa bunyinya? Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus, dan anak Allah tapi kamu mengucapkan ini kali-kali dan ada maknanya. Jadi setiap doa itu seperti mantra ya. Kita nggak ngajarin kalian berdoa itu seperti mantra yang dihafal diulang-ulang, bukan. Tapi itu seperti menyebut nama Tuhan itu supaya kamu bisa ya tadi menderita dan memerangi hawa nafsu itu ya, atau menyelaraskan kehendak manusiawi kita dengan kehendak ilahi ya, seperti pergumulan di Getsemani ini. Nah, misalnya melalui doa, melalui jalan-jalan praksis itu ya memang tadi saya bilang itu bukan hedon, bukan pengejaran kenikmatan, tapi itu memeluk penderitaan, Odin. Ya karena memang kasih kita. Karena memang bukan filotia ya, cinta diri, tapi kasih, agape. Karena kasih kita kepada Allah, maka kita mau menaati dia. Sama kayak kamu mengasihi ibumu atau ayahmu, makanya kamu menaati dia. Kamu mengasihi dia. Ya. Nah, itu sama kayak kita mengasihi Kristus, maka kita menaati kehendak Kristus. Nah, itulah kita butuh praksis. Seperti kamu diajarin doa-doa. Oke, sekarang kenaikan ke surga. Ya. Setelah Kristus mati dan bangkit dari dosa, dari kematian, lalu dia naik ke surga. Coba baca, Francisca. Dan pemulihan definitif kodrat manusia. Kemenuhan sintetis langit dan bumi dalam kenaikan Kristus, dalam kemanusiaannya yang telah bangkit dan dimuliakan, membawa kodrat manusiawi dan melalui itu eksperimentasi seluruh ciptaan materi, bumi atau bumi di dalam hadirat langsung Allah Bapa di langit. Seperti yang dilakukan dalam Ambil 2:41, ini adalah momen di mana sintesis ketiga secara definitif capai. Iya. Nah, jadi setelah Kristus bangkit, puncaknya adalah kenaikan, dia kembali ke surga, dan di situ membawa beberapa implikasi ya. Apa itu? Yang pertama, dia naik ke surga, berarti maknanya apa? Iya, jadi menyatukan antara langit dan bumi. Kenapa kok bisa? Kok dia naik ke surga bisa menyatukan langit dan bumi? Alasannya apa? Hmm? Ah, iya, waktu dia naik, dia membawa kodrat manusia.
Iya, waktu dia naik kan dia tetap manusia kan. Nah, manusia itu kan terdiri dari apa? Ciptaan material. Ya, mewakili bumi lah. Nah, dia bawa bisa masuk ke dalam hadirat Allah Bapa. Nah, di langit. Ya. Nah, inilah yang disebut dia dalam kemanusiaannya yang telah bangkit dan dimuliakan, membawa kodrat manusiawi, ya. Kodrat manusia itulah representasi seluruh ciptaan material bumi ke dalam hadirat langsung Allah Bapa. Yang kedua, coba baca nih, Farah. Adalah sebuah pemahaman antropologi yang menunjukkan menandai bahwa kemanusiaan kita dan kita dilakukan dengan keegalan dalam itu berpartisipasi dalam pemerintahan dan kemudian langit. Ini adalah jaminan tersendiri dari hadapan manusia dan kehidupan aku kita dalam dosa dan mikroskop. Media ini sebagai pemenuhan tersendiri dari panggilan manusia sebagai mediator, itu sebagai manusia sejati dalam mencari penggunaan mediasi antara diri kita dan sang pencipta. Antara ciptaan dan sang pencipta. Nah, maksudnya apa nih? Dia naik ke surga itu menandakan apa? Kemanusiaan kita itu telah disatukan dengan Allah. Dengan keajaiban kepribadian dalam Kristi. Terus? Berarti manusia itu bisa berpartisipasi dalam kemuliaan ilahi. Ya. Nah, ini dia. Buktinya Kristus yang manusia itu bisa ada di hadirat atau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ini menandakan apa? Kemanusiaan kita yang telah disatukan keilahian dengan Kristus ini berpartisipasi dalam pemerintahan dan kemuliaan kita. Nah, ini pelajari. Nanti kalau saya tanya, apa dampak dari kenaikan Kristus? Nah, kamu bisa jawab. Yang kedua ini, kodrat manusia ditata ilahi. Sehingga ini menjadi jaminan manusia bisa mencapai teosis. Ya. Tadi yang pertama, sintesis langit dan bumi. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemerintahan dan kemuliaan ilahi. Nah. Yang ketiga apa? Coba baca. Restania. Dan berbagai fungsinya yang diberikan nilai hukum sama dengan Bapak mengukur pada hari itu. Nah, ini adalah sejarah bagi kelahiran gereja sebagai khusus di dunia. Kalian penyelamahan yang telah disatu secara sempurna dalam prinsip sebagai kepala ini akan diterapkan kepada anggota tubuhnya melalui Roh Kudus dalam kehidupan bersama gereja. Iya. Jadi apa dampak yang ketiga dari kenaikan Kristus? Dia naik ke surga, terus dia bersama dengan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu itu jawabannya. Dengan dia naik, maka Roh Kudus tuh, iya. Kalau Kristus belum naik, nggak ada Pentakosta. Nah, Pentakosta itu apa? Inilah
momen kelahiran gereja sebagai tubuh Kristus di dunia. Karena Roh Kudus diutus turun untuk menyelamatkan ya orang-orang pada saat itu. Ya, Roh Kudus menyadarkan mereka, lalu mereka bertobat dan mulailah ada namanya gereja. Nah, jadi yang ketiga, ini dasar bagi Pentakosta dan kehidupan gereja. Ya. Nah, kenaikan adalah prasyarat bagi kelahiran gereja sebagai tubuh Kristus di dunia. Kalau gitu, gereja itu apa sih? Terus, gereja itu apa? Tubuh Kristus yang di dunia ini. Yang apa? Nah, ini gereja itu adalah tubuh Kristus di dunia yang telah diselamatkan secara sempurna dalam Kristus sebagai kepala, sekarang sebagai anggota tubuhnya oleh Roh Kudus dalam kehidupan sakramental gereja. Jadi Kristus menyelamatkan kita dan disempurnakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan di gereja. Ya. Nah, jadi kalau saya tanya misalnya tentang kenaikan ke surga ada 3. Nah, ini kalian pelajari. Tadi tentang penebusan juga ada 3 nih. 1, 2, 3. Tentang inkarnasi. Nah, ada 3 poin juga nih. Satuan hipostatik, komunikatio idiomatum, dan prinsip soteriologisnya. Terus tentang 5 sintesis. Nah, apa saja? Ya. Terus apa peran hukum dan para nabi? Nah, fungsi ganda kemarin ya. Oke. Terus kita udah pelajari tentang apa itu kejatuhan. Penyebabnya apa? Siklusnya bagaimana? Nih ya. Akarnya filautia. Budayanya kenikmatan. Terjadi yang namanya penyalahgunaan kehendak bebas. Elema genomikon atau kehendak genomiknya menuruti atau bertentangan dengan kehendak Allah. Akibatnya apa? Terjadi 5 perpecahan. Nah, itu ya. 4 perpecahan. Lalu penciptaan, kosmologi. Nah, apa tujuan dari penciptaan? Apa maksudnya manusia sebagai mikrokosmos dan mediator? Apa peran manusia sebagai imam kosmis? Nah, ini pelajari. Kalau enggak nanti kamu bengong waktu ujian. Enggak lulus, nilainya jelek, duduk lagi kamu semester depan. Oktober, tidak lulus. Ya udah, ulangi lagi. Jadi MA, mahasiswa abadi. Ya, iya, berpasangan dan Lestania. Ya, mahasiswi abadi dari Nias yang cinta Maximus. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kita udah bahas sampai kenaikan. Bagian kelima, inilah kehidupan dalam Kristus dan kepenuhan eskatologi. Nah, dalam kepenuhan pada Kristus itu kita bahas tentang gereja, dan nanti
poin terakhir tentang akhir zaman atau eskatologi. Oke, kita akan selesaikan ini minggu depan, ya. Sampai nanti simpulan. Nah, ini di sini ada istilah-istilah kunci atau glosarium, ya. Misalnya kasih, agape itu apa, apofatik, apokastasis, apatia, diastasis, ya, energia, halmatia, hedon, hipostasis, katafatik, logos, logoi, mikrokosmos, mistagogia, usia, pate, filautia, praksis, soteriologi, telos, telema, teologia, teoria, teosis. Nah, ini keluar. Misalnya nih, apa artinya yang sering saya ngomong loh? Praksis misalnya. Iya. Praksis apa ya? Nah, bingung. Padahal udah sering diulangi. Teoria. Masih. Ya. Filautia. Ya. Jangan sampai nggak tahu. Logos. Ya. Logos yang tunggal, ini firman, akal budi. Hipostasis. Hedon. Hamartia. Nah, ini mungkin kalian ingat lagi, energia. Oke. Nah, ini mungkin kalian lupa nih, diastasis. Nah, ini apatia. Oke, ini akhir zaman nih, apokatastasis. Oke. Agape ini paling sering. Ya. Ini istilah-istilah teologis yang kita pelajari. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, udah nggak ada PR. PR-nya ya kalian baca ulang